Halo semuanya, nama saya Salma Anaba Buntaran, mewakili Sekolah Santa Laurencia, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang riset LPB saya. Pertama-tama pastinya kita semua mengetahui kasus tren idealisasi mental health yang ada di TikTok yang memicu banyak orang untuk melakukan diagnosa diri. Teman-teman saya pun mencoba melakukan diagnosa diri tanpa mengetahui bahwa itu hal yang negatif dan berbahaya. Itulah mengapa judul penelitian saya adalah idealisasi kondisi mental health yang dijadikan tren di aplikasi TikTok dan hubungannya terhadap diagnosa diri remaja usia 13-17 sekolah Santa Laurencia. Untuk pendahuluan, Dr. Francis Jensen pernah menyatakan bahwa remaja dalam tahap mid-adolescence usia 13-17 rentan terhadap masalah kesehatan mental karena mereka mengalami banyak perubahan dan stres lingkungan. Lalu, untuk riset Between et al., remaja sering mencari informasi kesehatan online, mengevaluasi kredensial penulis, dan memverifikasi sumber sebelum membuat penilaian. Dan ini dapat memperburuk kecemasan dan meningkatkan resiko perilaku berbahaya yang akan dilakukan oleh remaja. Untuk rumusan masalah peneliti, tren idealisasi kondisi kesehatan mental di aplikasi TikTok dapat mempengaruhi ke tingkat probabilitas seorang remaja usia 13-17 melakukan diagnosa diri. Dan untuk tujuan peneliti adalah mencari hubungan tren idealisasi kondisi mental health di TikTok terhadap tingkat diagnosa diri remaja usia 13-17 tahun di sekolah Santa Laurencia. Untuk kerangka berpikir, pertama, influencer mengikuti tren idealisasi kondisi mental health yang ada di aplikasi TikTok, lalu remaja usia 13-17 melihat konten tentang informasi yang akurat, lalu merasa bahwa gejala tersebut cocok dengan keadaan mentalnya dan melakukan diagnosa diri tanpa bantuan profesional. Lalu untuk metodologi peneliti, bentuk penelitian ini adalah riset kualitatif yang dilaksanakan di Sekolah Santa Laurencia. Untuk penentuan variabel, variabel terikat adalah tren idealisasi kesehatan mental dan variabel bebas adalah diagnosa diri. Untuk instrumen pengambilan data yang digunakan peneliti, digunakan wawancara, kuesioner, dan eksperimen. Untuk populasi remaja usia 13-17 di Sekolah Santa Laurencia, dan untuk survei digunakan rumus Slovin dan convenience sampling, dan wawancara dan eksperimen menggunakan selective sampling. Peneliti lalu melakukan koleksi data, analisis data, dan penarikan konklusi. Ini adalah tabel Farasin yang digunakan oleh peneliti. Lalu untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil kualitatif wawancara, remaja 13-17 sering menggunakan informasi kesehatan mental dari media sosial tanpa memeriksa validitas. Dan semakin banyak konten ini muncul di FYP mereka, remaja terpapar informasi yang tidak akurat dan melakukan diagnosa diri. Dan mereka juga sering melakukan tes online hanya untuk hiburan, dan mereka juga tidak ingin mengeluarkan uang untuk bantuan profesional sehingga mereka terbiasa untuk melakukan diagnosa diri. Dan hasil wawancara ini dapat dihubungkan dengan penelitian yang ditulis oleh Between et al. Yang menyatakan bahwa remaja dalam usia 13-17 tahun cenderung mencari informasi kesehatan dirinya secara online tanpa mengevaluasi kredensial penulis lalu mengevaluasi kondisi dirinya sendiri. Lalu untuk hasil kuantitatif menunjukkan bahwa hasil akurat, hipotesa diterima, dan ada kolerasi hubungan positif moderat karena rata-rata nominal Pearson correlation 0,51. Lalu untuk hasil dan pembahasan eksperimen. Jadi selama 6 hari, peneliti memberikan banyak video kepada subjek dan pada hari pertama sampai hari ketiga, video merupakan video-video yang tidak akurat tentang tren idealisasi kesehatan mental, dan untuk hari keempat sampai hari keenam diberikan video-video yang dibuat oleh psikolog dan dokter dan ahli-ahli. Dan dapat dilihat bahwa subjek tidak percaya dengan video pada hari pertama sampai ketiga, tapi lebih percaya dengan video di hari keempat sampai keenam. Dan pada hari tersebut, subjek pun mencoba melakukan diagnosa diri karena merasa gejala tersebut cocok dengan dirinya. Dan secara teori, hasil ini mendukung studi pustaka bahwa idealisasi kesehatan mental di media sosial membuat remaja rentan terhadap pengaruh negatif. Untuk kesimpulan dapat disimpulkan bahwa hipotesa A berlaku dan wawancara dan survei menunjukkan ada hubungan positif moderat antara paparan konten tidak akurat dan meningkatnya diagnosa diri. Lalu tren ini berbahaya karena remaja lebih percaya informasi di media sosial tanpa konsultasi profesional, dan eksperimen 6 hari menunjukkan bahwa remaja awalnya meragukan informasi tidak akurat namun menjadi lebih percaya diri saat diberikan konten dari sumber terpercaya, dan edukasi yang benar tentang kesehatan mental dari media sosial dan profesional sangat penting untuk menghindari diagnosa diri yang salah. Dan penelitian ini menyoroti pentingnya literasi kesehatan mental dan pengawasan media sosial untuk mengurangi dampak negatif pada persepsi diri remaja. Untuk saran, hal yang dapat ditingkatkan adalah jumlah subjek yang diwawancara, jumlah hari yang digunakan untuk eksperimen, dan target audiens juga dapat ditingkatkan. Untuk saran, konten kreator di aplikasi TikTok harus lebih bertanggung jawab atas validitas konten yang diunggah, dan sekolah Santa Laurencia dan orang tua juga dapat ikut mengawasi konten yang ditonton oleh anak-anak remaja. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti, dan ini adalah drive komplikasi data saat peneliti melakukan eksperimen. Itu saja dari peneliti. Terima kasih.